Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, pengulu para nabi, Nabi akhirul zaman, yakni Habibina wa syafi'ina wa karimina wal maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, maupun kepada tabi'in bertabi'at, tabi'at, sehingga kepada kita semua, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya bidini wa dunya wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, para sedulurku, alhamdulillah dalam kesempatan konten video kali ini atau dalam video kali ini saya masih bisa berbagi kepada para sedulurku yang dimanapun kalian berada, yang semoga mudah-mudahan sekali lagi dalam setiap konten video saya berdoa semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin, dan bisa menjadi amaliyah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sedulurku, dalam berbicara mengenai tentang berbagi kali ini, insyaallah saya dalam video kali ini akan berbagi mengenai tentang keutamaan dari surat Al-Waqiah. Nah, para sedulurku, bahkan begitu banyak keutamaan, begitu luas keutamaan dari surat Al-Waqiah yang sudah dibabar di para kitab-kitabnya para ulama salafus saleh, semacam Mujarobat Ad-Dairobi atau kitab-kitab Hujinatul Asrar. Itu ceritakan begitu banyak keberkahan, keutamaan untuk orang-orang yang suka mendawamkan, yang suka mengamalkan suratul Waqiah, dengan catatan dalam setiap pengamalannya dia tujukan hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak saya membaca suratul Al-Waqiah, niat karena Allah Subhanahu wa taala, baca menjalankan suratul Al-Waqiah. Nah, para sedulurku, bahkan jikalau kita melihat kepada perjalanan saya ya di waktu ke belakang, ada juga itu kalau diambil dari amalan-amalan atau riadoh waqiah itu banyak versinya. Yang jelas begitu banyak dan luasnya dari apalah keutamaan surat Al-Waqiah. Kalau dulu saya itu ada membaca surat Waqiah, kemudian membaca doanya, membaca Waqiah, kemudian membaca doanya. Nah, kalau sekarang saya akan berbagi yang cukup simpel saja ya, yang cukup simpel, tidak memberatkan dan tidak perlu melaksanakan riadah puasa. Cukup amalkan dengan istiqomah, dengan keniat yang baik, insya Allah apa yang saya akan ceritakan para sedulurku bisa mendapatkannya. Biidznillah wa bi barakati wa bi karamati suratul Waqiah. Nah, saya ambil ini amalan dulu ya, sanadnya saya mendapatkan amalan ini jadi Syekh Ahmad Johari Umar di dalam kitab-kitabnya, kemudian
dari Gus Arif Adamawi, kemudian ada guru-guru sekalian guru juga yang saya dapat ijazah suratul waqiah yang ini ya. Nah para sedulurku, jadi bagaimana tata caranya ini mengamalkan suratul waqiah ini? Tata caranya pertama gitu ya, sesudah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah nih, jadi kita sebelum mengamalkan suratul waqiah ini berjamaah sholat subuh dulu ya. Kalau dekat dengan masjid ya ke masjid terlebih dahulu, berjamaah bersama tetangga, bersama siapa saja berjamaah di situ. Nah kalau tidak ada kalau tidak ada masjid ataupun jauh masjid, berjamaahlah bersama keluarga, bersama istri, bersama anak di rumah, berjamaah sholat subuh. Nah sesudah kita melaksanakan sholat subuh dengan sempurna, kemudian kita membaca aurat seperti biasa sesudah sholat subuh. Nah sesudah itu kita istiqomahkan membaca surat al-waqiah dengan sempurna. Jadi maksudnya dalam sempurna ini tidak diambil ayat tengah, ayat akhir apa itu tidak, tapi dari awal idza waqa'atil waqi'ah laisa disampai dugi ka beres. Nah jadi setiap kita sudah sholat berjamaah subuh, kemudian sudah sempurna kita wiridan berjamaah, lalu kita istiqomahkanlah membaca surat waqiah. Untuk apa keutamaannya para sedulurku ya? Jadi keutamaannya ini saya ambil dari kitab Sirul Al-Asror karya Syekh Muhammad At-Tunisi Al-Maghribi. Saya bacakan terlebih dahulu. Al-Babusani fi Jalbi Rizki di halaman 21 ya. Halaman 21 Al-Babusani di dalam bab yang kedua di sini menjelaskan tentang keutamaan dan tentang menjelaskan menarik rizki. Nah, bagaimana caranya? Di sini musannif atau pengarang kitab menjelaskan taqara'a inda sholati subhin kula yaumin as-surat al-waqiah bitamamiha fa innallaha yashilu laka kullu amrin aisarin bi barakati hadhihi surah. Jadi maksudnya begini, jikalau kita mengistiqomahkan membaca surat waqiah sesudah sholat subuh dengan sempurna, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan segala urusan kita. Allah akan memudahkan segala pekerjaan kita. Allah akan memudahkan segala urusan rezeki kita. Dengan apa? Dengan berkatnya surat waqiah dan tentunya yang jelaskan dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berdulurku, saya berbicara tentang berbagi suatu amalan pasti merujuk kepada, kalau tidak kepada kitab, merujuk kepada perjalanan saya sewaktu berguru ya, itu saja. Jadi kesimpulannya yang lebih jelasnya, ketika kita sudah melaksanakan sholat berjamaah ya, kemudian sempurna dengan wiridannya, lalu istiqomahkanlah membaca surat al-waqiah. Berapa kali? Cukup satu kali dengan sempurna, dengan istiqomah, dengan terus menerus membaca surat al-waqiah. Insyaallah fa innallaha yashhalu laka kullu amrin aisarin bi barakati hadis surat. Allah akan memudahkan segala urusan kita. Allah akan memudahkan urusan rezeki kita dengan berkahnya surat waqiah dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja ya para sedulurku yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan video kali ini. Meskipun kaitu kadia, tapi kudu diperhatikan atau yang harus diperhatikan kesimpulan di setiap pembicaraan saya ya. Gitu. Nah kalau kurang lengkap silahkan tulis saja di kolom komentar. Itu ya. Nah, mungkin hanya itu saya bisa sampaikan. Sekali lagi
Akhirul kalam, wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.